Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pecahan bisa kalian temukan di mana saja. Nah, misalnya di rumah ataupun di tempat-tempat umum. Nah, adapun permasalahan tentang pecahan yang bisa kalian temukan di rumah, salah satunya adalah misalnya ibu memiliki uang 10.000, kemudian seperempat uang ibu diberikan pada kakak. Berapa banyak uang yang diterima kakak? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, yang pertama yang perlu kalian tulis adalah 10.000, yaitu uang keseluruhan ibu, yang kemudian tinggal dikalikan dengan seperempat, karena yang diberikan kepada kakak adalah seperempat dari uang ibu. Kemudian untuk menghitungnya adalah, nah, 10.000 ini dikalikan dengan pembilang, sehingga akan diperoleh hasil 10.000 per 4. Nah, selanjutnya antara 10.000 dan 4 ini dibagi, sehingga 10.000 dikali seperempat atau 1/4 akan menghasilkan 2.500. Selanjutnya, menuju pada permasalahan kedua, misalnya ayah memiliki uang 25.000. Kemudian 3/5 uang ayah diberikan pada adik. Pertanyaannya, berapa sisa uang ayah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa uang yang didapatkan oleh adik. Sehingga pertama-tama kita tulis 25.000 yang dikalikan dengan 3/5 melalui cara perhitungan yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu 25.000 dikalikan dengan pembilang akan menghasilkan 75.000, yang kemudian 75.000 ini dibagi 5, sehingga 25.000 dikalikan 3/5 akan menghasilkan 15.000. Jadi uang yang diperoleh adik adalah 15.000. Kemudian selanjutnya kita akan tentukan. Nah, uang sisa itu diperoleh dari uang mula-mula ayah atau uang ayah sebelum diberikan pada adik dikurangi uang adik, sehingga uang sisa sama dengan 25.000 dikurangi 15.000, dan uang sisa ayah adalah 10.000 rupiah. Untuk selanjutnya, kita akan menemukan permasalahan yang ada di tempat-tempat publik. Misalnya, sebuah tanah memiliki luas 630 meter persegi. Kemudian, 1/3 dari tanah tersebut digunakan untuk membuat ruko, dan 2/9 tanah digunakan untuk membuat rumah. Sisanya akan digunakan untuk membuat taman bunga. Pertanyaannya, berapa luas taman bunga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah menentukan
berapa luas tanah yang digunakan untuk membuat ruko dan luas tanah yang digunakan untuk membuat rumah. Untuk menentukan luas tanah yang digunakan untuk membuat ruko, yang pertama adalah kita tulis 630 yang merupakan keseluruhan lahan dikalikan dengan 1/3, karena 1/3 dari tanah yang digunakan untuk ruko, sehingga didapatkan hasil 210. Nah, 210 inilah banyaknya lahan yang digunakan untuk membuat ruko. Selanjutnya, untuk menentukan luas tanah yang digunakan untuk membuat rumah, yaitu dengan 630 dikalikan 2/9, karena 2/9 tanah yang digunakan untuk membuat rumah, sehingga diperoleh hasil 140. Nah, karena taman bunga dibuat dari sisa tanah yang ada, maka taman bunga sama dengan lahan seluruhnya atau keseluruhan lahan dikurangi lahan ruko dikurangi lahan rumah, sehingga selanjutnya dapat ditentukan 630 yang merupakan lahan seluruhnya dikurangi 210 dikurangi 140 dan diperoleh hasil yaitu 280. Jadi luasnya taman bunga adalah 280 meter persegi. Kita akan lanjutkan ke persoalan yang sering kita lihat di tempat-tempat umum. Nah, yang kedua, permasalahannya adalah di sebuah toko pakaian tertulis bahwa semua barang di toko tersebut mendapatkan diskon sebesar 15%. Mita membeli sebuah baju yang memiliki harga 30.000. Berapa harga baju yang dibeli Mita setelah mendapatkan diskon? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita harus mengetahui berapa besaran potongan yang didapatkan oleh Mita. Karena diskonnya 15%, maka 30.000 dikalikan 15%. Nah, cara menghitungnya adalah merubah persen ini menjadi bentuk pecahannya, sehingga 30.000 menjadi 15/100. Agar angka tidak terlalu besar, maka pecahan 15/100 dapat disederhanakan menjadi 3/20, sehingga selanjutnya 30 dikalikan 3/20, maka akan diperoleh hasil yaitu 4.500. Nah, perlu kalian ketahui bahwa diskon adalah potongan harga, sehingga harga baju setelah mendapatkan diskon adalah harga awal dikurangi diskon. Harga awal baju adalah 30.000 dan diskonnya adalah 4.500, sehingga harga baju setelah mendapatkan diskon adalah Rp25.500. Nah, kita akan berlanjut pada permasalahan yang terakhir, yaitu misalnya Andi membeli sebuah mainan. Karena mendapatkan diskon sebesar 30%, maka Andi hanya perlu membayar sebesar Rp70.000. Berapakah harga mainan Andi sebelum
diskon? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui bahwa keseluruhan persentase adalah atau persen adalah 100%. Nah, 100% ini adalah harga mainan yang belum didiskon. Ibaratkan HP, jika kalian melihat pada bagian baterai, HP yang masih full akan menunjukkan angka 100 atau 100%. Sama seperti harga mainan Andi. Harganya sebelum mendapatkan potongan atau diskon adalah masih 100%. Nah, kemudian harga mainan ini mendapat potongan 30% atau diskonnya 30%. Sehingga harga yang perlu dibayarkan Andi hanya 70% dari harga mainan Andi yang sebenarnya. Nah, 70% ini ditunjukkan oleh 70.000. Nah, setelah mengetahui hal ini, kita selanjutkan dengan mengubah 70% menjadi pecahan biasanya, yaitu 70/100. Tapi karena kita mencari harga mainan sebelum didiskon atau harga mainan saat masih 100%, maka pecahan ini kita balik menjadi 100/70. Selanjutnya tinggal dikalikan 70.000 atau uang yang dibayarkan Andi saat membeli mainan, dan diperoleh hasil 100.000. Jadi uang atau harga mainan sebelum didiskon adalah 100.000. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita jumpa di hari berikutnya.